العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai dan semua orang yang ahli ilmu serta ahli cari ilmu di pagi hari ini, baik yang hadir di pondok ini maupun yang online di rumah masing-masing. Alhamdulillah bisa duduk bersama di taman surga. Jadi menyenangkan karena duduknya di taman surga. Kalau saja sekedar kumpul, ya sekedar kumpul cari ilmu, zikir, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian melewati taman-taman surga, mampir dan nikmatilah. Saat itu sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, apa itu yang dimaksud taman surga? Pertanyaan ini disampaikan sahabat karena sahabat paham betul surga itu adanya di akhirat. Sementara di dunia kok disuruh mampir. Dan gimana cara melaksanakan perintah? Karena fi'ilnya fi'il amr, bentuknya perintah. Idza marartum bi hadhil jannah farta'u, itu perintah. Perintah ini datang langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melewati taman surga, mampirlah. Maka sahabat nanya, wa ma riyadul jannah? Wahai Nabi Muhammad SAW, apa itu taman surga? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, ilaqul dzikir majalisul ilm, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kumpulan orang-orang yang duduk berzikir serta orang-orang yang duduk-duduk untuk cari ilmu, tempat-tempat cari ilmu. Nah, kalau beberapa orang duduk zikir itu dari taman surga, lantas bagaimana kalau memang itu tempatnya hanya digunakan untuk zikir, hanya digunakan untuk cari ilmu, alias pondok pesantren, alias tempat yang memang digunakan majelis ilmu? Maka inilah hakikatan sesungguhnya taman surga. Maka insya Allah di taman surga yang semacam inilah kita tidak akan pernah merasakan sumpah, tidak pernah merasakan lelah, ya tidak pernah merasakan perasaan yang enggak enak. Kenapa? Di taman surga. Alhamdulillah. Contohnya saya, lebih baik saya pakai contoh diri saya sendiri daripada orang lain. Tadi malam jam 12 lewat saya baru selesai ceramah di Ngawi. Sementara jam setengah 10 baru selesai ceramah di Palur. Dari Palur lanjut ke Ngawi. Dari Ngawi terpaksa saya pulang dulu ke rumah, ke Solo sebentar. Ya, kenapa? Ada tamu. Seperti pun sehat. Saya harus pulang ke Solo. Sampai di Solo jam 1. Kemudian saya nemuin tamu saya sampai azan subuh. Artinya melek, nggak tidur ya. Setelah itu sholat subuh, ya, sholat sunnah fajar, sholat subuh, nyetir. Nawa itu cari ilmu, ya, di Tulung Agung. Alhamdulillah
rest area sebelum Ngawi ngantuk. Nah, sopirnya saya bawa dua temen saya ini, kalau disuruh nyopir insya Allah bisa, tapi nggak iso maju, cuman megang setir ya, nggak iso maju. Parkir di rest area, alhamdulillah bisa tidur 5 menit. Saya minta waktu sama teman-teman, tolong 10 menit saya dibangunkan, 5 menit saya dibangunkan, alhamdulillah. Jalan nyopir terus keluar tol Nganjuk, ya saya lihat, oh alhamdulillah, menurut GPS, ya menurut perkiraan GPS sampai Tulungagung jam 7:04. Berarti kalau saya tidur dulu di jalan 1 jam sampai Tulungagung jam 8:04. Ya udah, minta tolong sama panitia, kalau bisa saya ceramahnya jam 9 lewat dikit. Betul ya? Tidur di luar tol pinggir jalan, sopirnya tidur. Yang biasanya kalau sopirnya tidur itu teman-temannya lebih cepat tidur. Alhamdulillah terbangun 1 jam kurang, lanjut perjalanan sampai Tulungagung tadi jam 8:07, nyampe hotel. Proses masuk kamar butuh waktu 10 menit. Kemudian proses rebahan sebentar, ya itu kurang lebih 20 menit. Proses sarapan 15 menit, mandi 7 menit, ganti 3 menit, kesini nggak ngitung menit. Nah terus sekarang ngajar. Pertanyaannya, saya kelihatan seger apa kelihatan loyo? Seger. Ya alhamdulillah seger. Kenapa saya sengaja ceritakan seperti ini? Ini cerita saya mulai tadi malam jam 9:30 ya. Saya nggak cerita yang dari subuh. Kalau saya cerita dari subuh gitu ya, nyambung sampai sekarang gitu ya, maka jenengan insya Allah lebih gumun lagi. La haula wala quwwata. Itu betul-betul taman surga. Orang masuk taman itu jadi seger. Kata orang sekarang healing. Betul. Healing apa gitu loh ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris soalnya. Healing katanya anak-anakmu muda. Nah masuk taman surga itu super healing. Yang dilihat semua bisa nyenengno hati, nyenengno pikiran. Mata ini dapat obat, telinga dapat obat, tangan dapat obat, kaki dapat obat, sekujur tubuh dapat obat. Maka semakin sering ke taman surga, insya Allah semakin seger. Nah itulah resepnya kenapa para kiai dan para ulama sepuh-sepuh itu kok kuat. Contohnya seorang syarifah yang saya temui beberapa hari lalu di Pontianak, umurnya baru 106 tahun. Namanya Syarifah Anisah binti Yusuf bin Abu Bakar Al-Haddad. Umurnya 106 tahun. Insya Allah banyak sama orang Pontianak paham itu. Saya ketemu setelah selesai ceramah jam 12 malam, duduk bareng beliau sampai 1:30 pagi. Anehnya Syarifah yang umurnya 106 tahun itu wajahnya lebih seger dari saya. Wajahnya lebih seger dari saya. Saya duduknya udah ganti-ganti posisi, Syarifahnya masih atahiyat akhir di rukuhnya, atahiyat akhir tidak berubah posisinya. Artinya gak ada asam urat, gak ada keringin ya. Tapi kalau kita dikit-dikit tekuk kanan, tekuk kiri. Betul. Ya tekuk kanan, tekuk kiri. Tapi beliau nyantai saja, enak, pandangannya normal, pendengarannya normal, semuanya normal. Saya coba nanya sama beliau, pantangannya apa? Jawabannya nggak ada, kecuali yang haram. Yang halal semua dimakan. Jam 9 malam keluar kamar, jalan sendiri, buka kulkas, buka sendiri, ambil es krim, makan sendiri, masih kuat. Sementara kita linu, ya giginya linu, masih kuat. Nah, saya nanya resepnya apa gitu. Ya resepnya apa? Di antaranya
banyak sih resepnya, tapi ini yang paling ajib yang disampaikan. Ati harus nyebut yang seneng-seneng. Kalau ada yang seneng-seneng, yang enak-enak, sebut-sebutkan. Ini cocok ya terhadap nikmat Tuhanmu, maka fahadid, sebut-sebutkan. Yang gak enak jangan pernah disebutkan. Apalagi kalau orang yang gak enak, jangan pernah disebutkan. Sebab menyebutkan orang yang gak enak, yang benci, yang musuhin, itu buat hati jadi panas, nanti kamu dosa. Nanti kamu berdosa. Jadi sebutkan yang enak-enak, yang baik-baik saja, mikir sing apik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hobinya zikir, sholat, ngaji. Zikir, sholat, ngaji. Maka orang yang hobinya zikir, sholat, ngaji, badannya sehat. Yang hobinya olahraga kelihatannya sehat, tapi kok banyak yang cepat mati ya. Betul ya? Tiba-tiba kadang serangan jantung karena terlalu banyak olahraga. Tiba-tiba ya kena stroke. Kenapa? Olahraga ternyata pikirannya ruwet, stres. Ya naudzubillah min dzalik. Para kiai nggak pernah senam. Senamnya sholat. Senamnya jalan dari satu majelis ke majelis yang lain. Mayoritas itu tua dan sehat, padahal semua dimakan. Kenapa begitu? Karena makannya sedikit, nggak banyak. Walaupun sedikit, tapi makannya sedikit. Kalau kita sedikit banyak makan, ya sedikit banyak makan. Lah zikirnya Syarifah Anisa, ini ibu-ibu kalau mau mencontoh ya Bu, karena ini perempuan. Saya belum ceramah, ini mukadimah dulu. Ceramah nanti aja. Setuju ya? Ceramahnya belakangan. Kongko dulu. Ngobrol dulu. Menyamakan frekuensi dulu. Kalau frekuensinya udah semakin sama, nanti ngajinya semakin enak. Syarifah Anisa ini punya tampah dari plastik besar kayak baskom gitu. Diisi biji-bijian kelengkeng, sama ada saya lihat lagi duku, ya, ada rambutan bijinya. Disimpan di situ. Kemudian tampah yang satu lagi kosong. Nah, saya nanya, buat apa ini? Jawabannya, ini tasbih saya. Jadi tasbihnya itu begitu, diambil satu, pindah ke sini, ambil satu, pindah ke sini, nggak pakai tali. Karena kalau pakai tali, panjangnya luar biasa, dipindah ke sini. Terus saya nanya, yang dibaca apa? Semua ini saya cuma baca satu zikir. Apa itu? Baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu. Dari jam berapa? Jam 9 malam sampai jam 1. Setelah itu ngapain? Bangun sholat malam 10 rakaat. Kenapa 10 rakaat? Soalnya anaknya 5. Setiap 2 rakaat untuk nirakati anak. 2 rakaat salam khusus mendoakan anak yang pulang. 2 rakaat salam khusus mendoakan anak yang pulang. 2 rakaat salam khusus mendoakan anak yang pulang. Beserta cucu-cucunya disebutkan namanya satu persatu. Satu per satu. Tiap malam, dan itu udah berlangsung puluhan tahun. Dan beliau ngomong sama saya, bukan saya tiap malam tahajud, tiap malam saya sholat. Beliau mengatakan, saya ini loh, sudah sekian puluh tahun gak bisa tidur kalau malam. Kalau malam nggak bisa tidur, jadi nggak pamer amal, tapi merasa aku ini ada gangguan tidur. Tawadhu, merendahkan diri. Coba kalau kita santri-santri ini, masya Allah, alhamdulillah, udah 20 tahun saya tahajud. Alhamdulillah, ya udah 30 tahun saya qiyamul lail. Yang dipamerkan tuh qiyamul lail, tahajud. Syarifah ini puluhan tahun zikir, tahajud, tapi kalimatnya muncul dari lisannya, saya kalau malam nggak bisa tidur. Bisanya tidur selesai sholat subuh, selesai sholat sunnah isyraq, baru saya bisa
tidur. Nanti jam 9 pagi sudah bangun lagi dan terus melek sampai ke subuh. Puluhan tahun. Sanggup niru ibu-ibu? Masya Allah. Hasilnya, sekarang pertanyaannya hasilnya ya. Hasilnya cucunya kurang lebih 30, 20 sampai 30. Angka pas saya nggak tahu. Cicitnya 50. Plus anak mantu semuanya nurut. Sementara anak kita kadang dua, satu dengan yang lain, Masya Allah. Orang tuanya ngurus satu anak juga nggak kuat, pusingnya luar biasa. Apa sebabnya? Saya dapat ilmu dari Syarifah Anissa ini. Sebabnya diantaranya tiap malam tidak didoakan, tapi tiap pagi dimarahi. Betul tak betul? Tiap malam tidak didoakan, tiap pagi dimarahi. Dalilnya nasihat. Nasihat itu hatinya harus tulus. Kalau hatinya mangkel, itu namanya bukan nasihat, tapi menyalurkan emosi. Menyalurkan emosi. Menyalurkan emosi itu namanya hawa nafsu. Al-Habib Muhammad Al-Ajrus dalam kitabnya Idhah Asrar Ulumul Muqarrabin, apa yang muncul dari hawa akan membangkitkan hawanya orang lain. Makanya kalau nasihat, gayanya nasihat, tapi itu pelampiasan emosi, diterima sama yang mendengar, akan membangkitkan emosi. Sehingga anaknya nggak nurut-nurut, tapi jadi benci sama orang tuanya. Kenapa seperti itu? Karena orang tuanya mangkel kepada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, tenang, baru 17 menit. Mukadimahnya baru 17 menit. Sudah cukup atau belum? Mukadimah terus ya? Iya. Solo tolong aku nyopir capek kok. Saatnya istirahat. Kan istirahatnya saat inilah kita istirahat. Nanti kalau nyopir kerjalah lagi. Karena pekerjaan saya sopir. Di antara guru saya adalah sopir truk. Ya. Min jumlah masyayikh. Di antara guru-guru saya adalah sopir truk. Sopir truk itu ngajari saya nggak pakai ngomong. Kenapa? Bak truknya berbicara. Tulisan-tulisan di belakang truk itu berbicara. Isinya banyak nasihat yang luar biasa. Tapi bukan sekarang saatnya membahas ilmu truk. Sekarang ilmu yang lain dulu. Boleh ya? Nah, Syarifah Anissa ini punya satu hal yang buat saya tergetar. Alhamdulillah, walaupun jelek-jelek begini, ya saya baca lumayan banyak kitab. Ihya Ulumuddin ya, khatam bersama almarhum Habib Anis ya. Idhah Asrar Ulumul Muqarrabin juga khatam bersama beliau. Dua kitab itu sebetulnya cukup gitu ya. Tapi ya saya belajar karomahnya para wali, manaqibnya para wali dan kitab-kitab yang lain. Cuman yang model satu ini saya belum ketemu. Ini saya ketemu langsung dengan cucu Nabi, perempuan umur 106 tahun. Saya doakan panjang umur. Jawabannya, umur saya udah panjang. Saya udah lama hidup. Hidup saya sudah cukup banyak. Doakan saja husnul khotimah. Doakan husnul khotimah. Terus saya nanya, anak muda penasaran nih, pengennya apa? Sepanjang perjalanan hidup sampai hari ini pengennya apa? Jawabannya hanya dua hal. Hanya dua hal. Tiap hari saya minta sama Allah dua hal. Yang pertama, yang namanya orang hidup itu nanti ada ketentuan Allah berakhir. Nah, saya minta sama Allah diberi husnul khotimah. Nah, yang kedua ini yang menarik buat saya. Kalau husnul khotimah kan semua husnul khotimah, husnul khotimah. Nah, yang kedua ini keren, luar biasa, dan yang ngomong perempuan. Saya banyak baca Al-Quran, zikirnya tadi juga surat Al-Ikhlas, sholat,
Saya tawasul dengan semua itu, minta ini sama Allah. Ya Allah, nanti yang ngurusi nyabut nyawa manusia itu malaikat Israel alaihi salam. Malaikat Israel alaihi salam hanyalah hamba yang kamu utus. Hanyalah hamba yang kamu utus. Hambamu ini minta satu hal, ya Allah. Nanti kalau ketentuan itu datang dan Israel alaihissalam mau mencabut nyawaku, perintahkan dia minta izin dulu kepadaku yang sopan datang kepadamu. Masya Allah. Pernah mikirnya tentu? Berat. Jenengan belum jilbaban, malaikatnya masuk itu ribut. Ini Syarifahnya nggak mau, suruh nunggu di luar, ucapkan salam, minta izin sama saya yang sopan sama saya. Ya Allah, dia hambamu, aku hambamu. Keren habis. Makanya kalau di Sahih Bukhari kan ada cerita malaikat Israel alaihissalam ada di dalam rumahnya Nabi Musa alaihissalam, betul ya? Terus Nabi Musa masuk kaget, terus ditempeleng sama Nabi Musa. Oh, tiba-tiba masuk gak pakai izin, ditempeleng sama Nabi Musa. Ya jangan gaya. Itu makomnya makom Nabi Musa alaihissalam, berani nempeleng malaikat Israel alaihissalam. Lah kalau kita, Masya Allah, gitu kan? Kita yang minta dengan sopan, ya Rob, izinkan Israel nanti untuk masuk itu pakai izin, minta seperti itu. Dan itulah yang didapatkan oleh para aulia musholihin. Di antaranya almarhum ayahnya Habib Syekh Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segar, mau meninggal pamitan, ya kemudian ngasih tahu nanti kalau sujud terakhir terjadi sesuatu dengan saya, tolong digantikan sebagai imam, dan meninggalnya ketika sujud yang terakhir sholat Jumat jadi imam. Itu susah cari tandingannya, dan pamit dulu loh ya, pamit dulu sama istrinya, sama anaknya, sama makmum di belakangnya. Kemudian Allahu Akbar sholat. Di antara juga Habib Hasan As-Segar Surabaya yang ahli ngobat-ngobat itu, almarhum beberapa belas tahun yang lalu wafat. Pagi seger buger ngomong sama anaknya, nanti malam bapakmu akan meninggal jam 12 malam. Tolong itu Pak Demu yang ada, Pak Lekmu yang ada di Solo ditelepon, suruh ke Surabaya sekarang. Kalau enggak nanti enggak nututi masih hidup. Ya bilang, kalau ya anaknya bingung masuk telepon, Pak Lek, ini bapak mau meninggal, enggak mungkin. Enggak mungkin. Jam 9 tiba-tiba badannya lemes, sama anaknya dipaksa dibawa ke rumah sakit. Beliau enggak mau, tapi anaknya maksa. Anaknya perempuan maksa. Kenapa maksa? Nanti gelo jadi anak kok nggak ngurusi bapak dengan baik. Akhirnya bapaknya ngelegakno, ya udah enggak apa-apa. Akhirnya baru bisa telepon ke Solo. Ya, ini ayah masuk rumah sakit, tolong berangkat ke Surabaya. Nah itu jam 10 malam, bapaknya ini Habib Hasan ini ngomong sama anaknya, nah bapak nggak jadi berangkat jam 12, dimajukan. Ini sekarang mau berangkat, santai, ini sekarang mau berangkat. Anaknya nangis, jangan nangis, nanti jalannya ayahmu gelap. Udah jangan nangis, ayah mau pesan saja, karena ayah ini di Surabaya dikenal jadi tokoh. Biasanya warga Surabaya minta ayah dimakamkan di pemakaman Sunan Ampel, biasanya begitu. Dan karena meninggalnya itu Rabu malam, biasanya dimakamkan Kamis pagi. Tolong jangan seperti itu. Pertama bilang terima kasih karena udah memberikan wilayah pemakaman Sunan Ampel untuk ayahmu ini. Tapi ayahmu pengen dimakamkan persis di kaki kakekmu. Pengen dapat berkahnya orang tua. Yang kedua, ayah pengen masuk kubur malam Jumat. Sebab orang masuk kubur malam Jumat itu kuburannya terang padang. Maka tolong dimakamkannya ba'da sholat asar. Udah paham? Paham. Ya udah ya, ayah berangkat dulu. Udah, ayah berangkat dulu ya. Udah, syahadat, meninggal. Masya Allah. Enak apa enggak enak? Itu meninggal atau jalan-jalan ya? Meninggal atau jalan-jalan. Nah inilah orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ya wali-wali Allah. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Al-jannah haq, wan nar haq. Surga itu nyata, neraka itu juga nyata. Akhirat itu benar-benar ada. Dunia itu nyata
tara. COVID-19 2 tahun kita melihat dengan mata kita sendiri, tiap hari orang meninggal dunia. Kroso betul orang mati. Mungkin hari ini nggak kroso lagi, betul ya? Mungkin hari ini nggak kroso lagi. Mati itu nyata, hidup itu sementara, dunia itu panggung sandiwara. Yang dilihat hanya fatamur karena an-nasuniyam idamatu intabahu. Begitu kata Madinahnya ilmu itu ya, ana Madinatul Ilm wa alibabuha, pintunya mengatakan, tentunya pintu ini berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia itu lagi tidur, nanti kalau mati baru sadar. Ini yang betul-betul alamnya nyata. Berarti selama ini di dunia hanya alam mimpi. Maka dikatakan dunia itu hanya fatamur karena semuanya adalah tipuan. Manusia bekerja pagi, siang, sore, malam, ujung-ujungnya untuk makan. Dan yang dimakan nggak mau ditinggalkan di dalam mulut. Mau ditinggalkan dalam mulut, nggak mau. Cepet-cepet dilanjutkan ke kerongkongan. Sampai di kerongkongan dia mampir, kita marah. Kita marah. Ayo terus lanjut, dorong pakai air, dorong pakai macam-macam biar tuh turun. Sampai diturun, dia mau parkir 5 hari, kita marah. Jangan lama-lama di perut. Dia cari obat, caranya bagaimana bisa melanjutkan perjalanan. Begitu dia melanjutkan perjalanan, kita carikan tempat, jangan sampai dilihat. Bener ya? Kenapa? Welek pol, mambu welek. Wih, sing kok golek. Itu yang kamu cari. Allah kasih permisalan seperti itu. Kemudian jalan dengan gagah, berlenggak-lenggok, gaya ayu, gaya ganteng, gaya sugih, gaya punya pangkat, gaya punya kekuasaan, gaya punya macam-macam. Padahal septic tank melaku. Selesai. Betul. Septic tank melaku, tempat penyimpanan tinja berjalan, itulah manusia. Cuman covernya bagus ya, covernya bagus. Makanya jangan sombong. Gimana caranya para wali itu meninggal harum tubuhnya? Betul, saya menyaksikan dengan sendiri. Almarhum Habib Anis karena sakit dirawat, maka tidak bisa mandi. Ya disiplin sedikit, nggak bisa mandi, nggak pakai parfum selama berbulan-bulan. Tapi saat meninggal dunia, tubuhnya harumnya luar biasa. Dan bahkan sarung yang nempel di tubuhnya itu saya cuci berkali-kali. Ya saya cuci berkali-kali, tapi aromanya tidak berubah. Gimana caranya itu? Wallahu a'lam. Dan ini ditemukan dari orang-orang yang soleh. Rahasianya apa? Semuanya sama. Hidupnya sholat, zikir, ngaji. Sholat, zikir, ngaji. Bekti sama orang tua. Sayang sama pasangan hidup. Silaturahim sama orang lain. Akhlaknya mulia. Terus merasa bodoh, makanya belajar tanpa berhenti. Itulah amalan mereka. Gak ada amalan yang lain. Pagi yo zikir, sore zikir, malam ngaji, malam sholat, pagi sholat. Hidupnya yang semacam itu. Dan inilah kehidupan yang sudah ditinggalkan oleh manusia kebanyakan, terutama orang tua terhadap anaknya. Gak mengatakan pada anak, suksesmu dalam sholat, suksesmu dalam zikir, suksesmu dalam qiraatul Quran, suksesmu dalam cari ilmu. Tidak, tapi selalu dimasukkan di telinga, suksesmu kalau punya pangkat, suksesmu kalau punya jabatan, suksesmu kalau punya harta, suksesmu kalau kamu punya kenikmatan dunia yang luar biasa. Makanya orang tuanya mengatakan, kalau nggak punya duit jangan pulang ke rumah, kalau nggak jadi orang jangan pulang ke rumah. Itulah namanya orang tua yang selama ini tidak mengakui anaknya manusia karena belum jadi orang. Berarti ketek. Kalau belum jadi orang jangan pulang, berarti ketek. Keraka anaknya. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah 29 menit 43 detik. Monggo diunjuk. Belum break iklan dulu kok ya. Iklan. Refreshing. Alhamdulillah.
Masya Allah. Buat yang muda-muda nih ya, saya kan masih anak-anak, kalian udah remaja. Lihat, saya pakai asisten nggak? Enggak. Bawa tripod sendiri, bawa handphone sendiri, bawa mikrofon sendiri, dan mikrofon saya kamu cari di sini nggak akan ada. Nggak pasaran, enggak? Nggak pasaran, karena milihnya juga di luar negeri. Sorry bro. Ya, milihnya juga di luar negeri. Saya cari sendiri, coba sendiri, nyeting sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kakekku juga seperti itu, sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah penerus-penerus beliau. Ya, tidak mau bergantung pada orang lain. Kalau nggak bisa, baru minta tolong sama orang lain. Begitulah orang-orang soleh. Nah, orang zaman sekarang kebanyakan aku gak iso. Akhirnya jadi BOD. Silahkan lanjutkan sendiri. Yang terjadi seperti itu, gak bisa ini, gak bisa itu, karena tidak mau bisa, dan semuanya pasrah sama orang lain, tidak mau belajar. Nah, yang muda-muda harus bisa hidup dengan teknologi yang super maju, karena teknologi yang ada sekarang ini ketinggalan zaman. Mesti mengagetkan ya. Teknologi yang ada di dunia ini, semuanya ini ketinggalan zaman. Kok aneh ya Bu ya? Iya, karena Nabi kita lebih maju dari zaman. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan semua zaman. Huwal awwalu wa huwal akhiru. Beliau adalah yang pertama dan beliau adalah yang terakhir. Beliau yang pertama dan beliau yang terakhir. Maknanya panjang. Makanya ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengungguli semua yang awal dan bahkan mendahului semua yang akhir. Beliau udah parkir di surga, sampai di surga, survei di surga, menikmati surga, lanjut ke neraka, survei ke neraka, ngobrol dengan malaikat yang di neraka, lihat penghuni neraka, kemudian kembali ke muka bumi dengan teknologi. Hanya hitungan manusia yang bisa masuk akal. Aku duduk saat pergi, ketika aku kembali tempat itu masih terasa hangat. Kira-kira berapa detik waktu yang dibutuhkan? Silahkan pikirkan sendiri. Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjut. Kenapa saya ngomong begini? Jadi muslim harus pede. Jadi muslim harus pede, penuh percaya di diri sendiri. Aku muslim. Rasul kita Muhammad SAW itu adalah satu-satunya manusia yang sudah survei ke dalam surga, yang akan dihuni oleh seluruh umat manusia yang masuk surga. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam pernah berada di surga, tapi menurut para ulama surganya surga yang berbeda. Jannah mitali, surga percontohan, bukan surga yang nanti akan kita huni. Yang surga itu sudah ada sejak awal diciptakan, tetapi belum ada yang masuk. Ibarat kamar manten masih disegel, belum dibuka, dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membukanya, bukan yang lain. Tidak ada yang boleh masuk sebelum beliau yang masuk. Jadi Rasulullah SAW sudah keliling jagat raya, terus pulang ke bumi dengan pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan itu kemudian sama Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dada para sahabat. Sebagian tertulis dalam hadis, sebagian dalam pemahaman para sahabat. Sehingga yang terjadi adalah ilmu yang dipakai oleh Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita menyebutnya karomah, ya kita menyebutnya
Karomah. Tetapi ini karomah bagian daripada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada karomah wali kecuali itu ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah Jumat, sementara kirim pasukannya lagi perang dan posisinya terdesak mundur, kalau diterus-teruskan kan kalah. Bagaimana mungkin Khalifah Umar bin Khattab bisa melihat, menyaksikan, mengetahui jaraknya hampir 1000 kilo sementara beliau tidak berada di sana dan asyik lagi Jumatan? Emang dibisikin jin? Enggak. Live streaming. CCTV-nya itu bukan CCTV ini, bukan, tapi pakai satelit. Dilihat dari satelit, tapi satelitnya bukan yang dikirim dari bumi, langsung dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari server pusat, diterima ya oleh hatinya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menggunakan ilmu yang asalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa melihat langsung apa yang terjadi pada para sahabat. Karena melihat para sahabat itu lagi dalam keadaan terdesak, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan voice message, pesan suara, bukan berupa gambar. Kenapa? Perangkat sahabat yang berada di sana belum sekelas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Handphonenya masih jadul, speknya tidak tinggi, memorinya rendah, tidak bisa buat video call, bisanya cuma terima pesan suara. Maka Sayyidina Umar kirimkan pesan suara, ya Sariyah Jabar, sambil khutbah Jumat, mengatur pasukan, memberikan nasihat dan memandu pasukan yang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Hasilnya sahabat bisa mendengar dan naik ke atas gunung serta memenangkan peperangan. Teknologinya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu handphone, gak perlu. Nah, yang ada sekarang ini ketinggalan zaman karena membutuhkan alat bantu dari luar. Sementara semua alat udah ada di tubuh manusia. Makanya sampai sekarang pengetahuan berusaha bagaimana alat ini masuk ke tubuh manusia. Bagaimana menanam chip ke dalam otak manusia? Bagaimana melekatkan teknologi ini ke tubuh manusia? Padahal di tubuhnya ada teknologi yang luar biasa, tapi belum tahu cara mengelolanya. Rasulmu sudah tahu dan sudah mengajarkan kepada kalian kalau mau mendengarkan. Boleh dilanjut apa cukup? Sing ngomong gak mudeng, sing krungu gak mudeng. Saya yang bicara aja nggak paham, antum yang mendengarkan juga nggak paham. Tapi anehnya yang ngomong yang domblong, sing ngomong yang domblong. Dan bisa menikmati, ya sama-sama menikmati. Saya menikmati obrolan saya, antum menikmati apa yang saya obrolkan. Inilah anehnya. Ya, podo-podo nggak paham, tapi podo-podo seneng. Aneh atau nggak aneh itu? Aneh. Lanjut ya, boleh. 38 menit. Tidak apa-apa ya? Ya. Sementara kita ketinggalan zaman, zaman batu, zaman dahulu. Yuk para wali ngakak, sakno butuh-butuh, kasihan butuh-butuh. Mau pergi ke Tulungagung, nyupir. Mau pergi ke Jakarta, naik pesawat. Mau haji, naik pesawat. Mau umroh, naik pesawat. Wali cuman diam tekan. Betul kan? Cuman diam. Ngomong sama temunya, sebentar ya, saya tak sholat dulu di Masjidil Haram. Tamu ini gayo aneh-aneh ya ini. Mungkin kamarnya dikasih nama Masjidil Haram. Masuk kamarnya, ngelangkah, pindah sampai di Mekah. Ada jamaah pulang umroh, nanya satu kota, Pak Yai waktu itu umroh ya? Kenapa? Lu sholat jamaah sampai saya.
Bingung orang-orang. Oh enggak, saya saksinya, saya terima beliau di rumah. Emang pamit, katanya mau sholat di dalam dulu sebentar. Ngomongnya ya cetok sih, mau ke Masjidil Haram. Lah kok bisa selangkah pindah? Jangan aneh, di Al-Quran sudah ada, sudah diterangkan, tapi kita nggak mau dengar. Afala ta'qilun, afala tubsirun. Udah disuruh sama Allah, tonton, rumahnya, tapi budek picek. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini maknanya luas. Seringkali kita batasi akhlak, betul ya? Jadi kalau nyuntuh Kanjeng Nabi itu akhlak, teknologi jangan. Bukan Kanjeng Nabi, sosok di atasnya semua teknologi, di atas semua ilmunya manusia. Jadi kalau mau dapat semuanya, contoh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, lanjut tadi ya, di Al-Quran sudah ada. Mana itu? Ini buat santri-santri biar semangat belajar ya, ngaji. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika pengen pamer kehebatannya kepada Ratu Balqis. Karena yang mau didakwahi seorang ratu yang kekuasaannya luar biasa. Jadi jangan pamer nasihat. Kalau mau nasihati orang yang berkuasa, jangan pakai nasihat. Kenapa? Gak akan masuk. Ini teknik dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis bahasanya singkat. Kamu masuk Islam, kamu selamat. Kan begitu. Bahasanya singkat, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak ngajak perang, yang saya bawa namanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masuklah Islam, diajak. Nah yang baca surat juga orang pinter, paham. Ini yang nulis bukan orang sembarangan. Maka dicoba dulu, disogok, disuap. Malah Nabi Sulaiman mau nyuap saya, belum tahu siapa saya. Maka disuruh pilih, saya binasakan negaramu atau kamu datang menyerahkan diri. Ratu Balqis datang, tapi tujuan Nabi Sulaiman itu bukan kekuasaan. Kalau tujuan kekuasaan dengan datangnya Ratu Balqis sudah selesai. Tujuannya adalah bagaimana Ratu Balqis dan seluruh kaumnya selamat masuk Islam. Yang mau diambil hatinya, bukan kekuasaannya. Maka Nabi Sulaiman merencanakan satu rencana. Apa itu? Untuk seorang Ratu Balqis, Nabi Sulaiman udah punya istana yang hebat. Mestinya disambut di istananya cukup. Nah, kamu udah nyerahkan, mestinya cukup. Tapi tidak. Kenapa? Mau ambil hatinya Ratu Balqis, biar memeluk agama Islam. Nabi Sulaiman perintahkan khusus pendopo. Nih, seperti depan saya ada pendopo khusus untuk terima Ratu Balqis. Pendopo itu dibangun dengan teknologi yang sampai hari ini saya pun bingung memikirkannya. Bagaimana itu? Teknologinya, lantainya ini dari batu, tapi batunya itu sebening kaca, di bawahnya ada air, yang airnya mengalir, kemudian ada ikan yang hidup di dalamnya. Pertanyaan saya, bagaimana sistem sirkulasi oksigen masuk ke dalam air tersebut sehingga bisa cukup untuk ikan hidup? Kemudian bagaimana bisa membuat yang namanya batu alam ini tersambung tanpa adanya sambungan untuk area yang seluas itu, sehingga seorang ratu tidak bisa membedakan ini air atau bukan. Itu yang pertama. Jadi kalau mau menarik hatinya orang-orang yang memang ahli kerajaan, ya tunjukkan kerajaan juga, tunjukkan kemegahan. Datang Ratu Balqis, Nabi Sulaiman belum merasa cukup, bawa ke sini kursinya, singgasananya bawa sini. Padahal singgasananya disimpan di ruangan khusus dalam istana, dijaga ketat jin, setan, manusia. Semua orang sakti kumpul. Dekat aja nggak bisa, apalagi ngambil. Nabi Sulaiman cuma duduk nanya, siapa yang bisa mindahkan tata Balqis ke sini? Jin yang paling kuat angkat tangan.
Ya kalau engkau ceramah biasanya 1 jam 2 jam, ya kurang lebih segitu nanti pindah ke sini. Sebelum selesai ceramahmu udah pindah, butuh waktu sampai 2 jam. Jin yang paling kuat dengan semua bala tentaranya. Satu muridnya Nabi Sulaiman mengatakan, sebelum engkau buka bola matamu sampai ke sini, nyampe langsung. Jadi kalimat itu diucapkan langsung sampai. Pertanyaannya, kalau muridnya Nabi Sulaiman bisa pindah tahta Balkis hanya 1 detik, kira-kira muridnya Nabi Muhammad SAW apakah nggak bisa melakukan yang semacam itu? Jauh lebih bisa. Pertanyaannya, mau atau tidak? Nah, orang-orang yang ada di negara kita zaman dahulu, wah jadi panjang nih. Mukadimahnya kepanjangan, boleh ya? Mukadimah aja, berarti ceramahnya tahun depan. Saya ini kan belajar ya, mohon maaf. Sekarang kan namanya Indonesia sekarang ya. Dulu kan kerajaan-kerajaan, banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu disatukan jadi Indonesia, betul ya? Nah, pertanyaan saya, kerajaan-kerajaan yang ada dulu itu udah Islam belum? Belum. Islam 0% di Indonesia. Tapi sebelumnya Buddha, Hindu sudah ada, animisme, dinamisme sudah ada. Islam 0. Karena Islam adanya baru di Mekah, Madinah, Mesir, Yaman. Ya, Mekah, Madinah, Mesir, Yaman. Dari situ baru dibawa ke mana? Ke India, Pakistan, Indonesia sekarang ini. Baru setelah itu. Pertanyaannya, bagaimana dari 0 bisa menjadi 90%? Sementara saya dakwah sekarang ini di tengah-tengah umat Islam saja pusing. Benar ya? Ini dakwahnya orang dulu kepada yang ada di kerajaan-kerajaan di Nusantara ini, caranya bagaimana? Kita bahas dalam waktu 5 menit selesai toh. Karena saya kagum dengan ini. Leluhur kita yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan ini bukan sembarang orang, semuanya orang sakti. Nggak sakti nggak bisa jadi raja. Suku Dayak yang saya tahu, suku Dayak sekarang itu bisa membedakan Habib sama bukan Habib. Nggak perlu cek nasab ke Robito Alawiyah, cukup dicium Habib palsu. Gak cek nasab. Ya kenapa? Karena dia bisa mencium darah keturunan Nabi sama yang bukan, darah suci, bisa tahu. Ini yang sekarang, bayangkan yang zaman dahulu, yang 500 tahun lalu, 400 tahun lalu, itu yang di negara kita wujud saktinya seperti apa itu? Saktinya seperti apa? Makanya nggak heran ada Borobudur. Kenapa Borobudur itu mencengangkan? Nah, karena sekarang aja nih loh, mau sang keramik, motong keramik satu aja suaranya satu kampung. Betul ya? Kemudian udah diukur jadi dorong miring ini ya. Kok miring? Padahal gambarnya jelas, tanahnya sudah diukur jelas, dipilih tanahnya, dilihat pakai drone dan lain sebagainya. Kedalaman tanahnya dicek, kira-kira tanahnya nanti ini mampu tidak dikasih fondasi kekuatan sekian, diukur bener. Ternyata masih ambles. Lah Borobudur itu apa pakai drone dulu ya? Mau meletakkan Borobudur. Apa kemudian di scan digambar, padahal masih hutan belantara. Terus motong batunya bisa sama, tuh caranya gimana? Ngangkatnya gimana? Prosesnya itu seperti apa? Jadinya rapi, detil, ukirannya cakep, keren. Kalau yang bangun manusia biasa, nggak mungkin. Pasti itu orang-orang yang sakti luar biasa. Itu sekedar contoh. Lanjut. Masuk Arab hidung mancung dari Hadramut, para habaib maupun masyayikh yang habib maupun yang non habib masuk dari Hadramut, masuk ke Aceh, masuk ke Padang, masuk ke Medan, masuk ke Jawa. Pakaiannya pakai jubah, pakai imamah, pakai rida,
pegangannya siwak sama kitab, sama bawa barang dagangan, enggak bawa anak, enggak bawa istri, enggak bawa pasukan, enggak bawa prajurit, enggak bawa siapapun, yang dibawa hati yang cinta Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, nah kalau zaman sekarang saja di imigrasi banyak intelijen yang melihat yang masuk siapa, betul ya? Data dibaca. Lah kira-kira kerajaan dulu nggak punya intelijen tak? Ada intelijen sakti, dilihat siapa ini, siapa ini, siapa ini. Sekarang ini antum orang Indonesia, tinggal di Indonesia, tinggal di Tulungagung, mau masuk kantor bupati nggak mudah. Ada prosedur, betul ya? Ada prosedur. Mau masuk kantor gubernur Jawa Timur, ada prosedur. Mau masuk istana negara, ada prosedur. Tidak mudah. Berlapis-lapis prosedur. Nah, bagaimana caranya para habaib dan masyayikh tempo dulu tiba-tiba diajak ke istana raja yang sakti, disuruh tinggal di situ, dijadikan menantu, dijadikan guru, rajanya masuk Islam, seluruh rakyatnya ikut masuk Islam. Caranya bagaimana? Belum pernah mikir? Belum. Ajib ya? Caranya gimana? Gak bawa pasukan, diajak ke istana. Nah, kenapa sama rajanya dibawa ke istana? Karena intelijen istana sakti, lihat ini ada orang sakti, getarannya luar biasa. Tapi kalau orangnya wajahnya teduh, gak permusuhan. Biasanya orang sakti itu suka cari musuh dan pengen mengalahkan yang lain. Yang ini sakti tapi kok gak cari musuh, tambah dagangan, jual. Ya, jual beli rempah-rempah, jual beli. Akhirnya kan ngobrol apa? Oh, saya sholat, saya ini menarik, gak pernah maksa orang. Allah ikrah fiddin, yang penting dagang halal. Tertarik nih raja, coba diundang ke istana. Rajanya super sakti, gak usah banyak ngomong. Dep. Wah, jangan dilanjut. Ini kalau dilanjut pasti saya kalah. Orang sakti kalau ketemu orang sakti itu nggak banyak ngomong. Makanya kadang kalau ada orang lagi di alun-alun, pamer kesaktian, kalimatnya selalu begini: yang punya ilmu tolong jangan ganggu kami. Betul ya? Yang punya ilmu tolong jangan ganggu kami. Orang sakti ketemu orang sakti, karena paham ini orang ilmunya lebih tinggi dan orang ini berdamai, nggak bermusuhan, maka dijadikan guru. Boleh nggak saya berguru sama antum? Boleh. Syaratnya apa? Apa puasa 50 hari, puasa 100 tahun, semedi? Enggak. Ucapkan 2 kalimat syahadat, sholat. Semua yang saya miliki akan saya berikan kepadamu. Itulah kalau bahasanya kiai, ijazah. Bahasanya kiai, ijazah. Orang dulu kalau diijazahi ajaz cukup jadi. Lah sekarang diijazahi gak jadi. Kenapa? Kadang kitanya belum mampu mengijazahi, enggak yang ijazahi. Yang diijazahi memang gak siap terima ijazah. Makanya gak jadi. Tapi minimal legal itu aja. Legal. Siapa tahu nanti cucunya ada yang bisa jadi. Orang dulu begitu diijazahi ajaz cukup langsung jadi sama. Makanya dijadikan guru. Begitu jadi guru kaget, ini ternyata cucu Nabi, darahnya beda, maka dipek mantu. Kenapa? Pengen punya cucu yang sama nanti untuk melanjutkan kerajaan. Maka banyak kerajaan-kerajaan di tanah air itu rajanya adalah seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid. Asalnya seperti itu, sehingga Islam tersebar ke Indonesia. Islamnya istimewa, rahmatan lil alamin. Islamnya teduh, Islamnya murah senyum, Islamnya ngajak damai, Islamnya rukun, Islamnya pengertian, Islamnya gak egois, Islamnya toleransi. Kenapa? Karena yang mengajak awalnya adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang rahmatan lil alamin. Jelas? Nah,
ternyata itu orang dulu itu makannya dikit-dikit. Nah kalau kita dikit-dikit makan banyak-banyak. Nah itulah bedanya. Alhamdulillah mukadimah selesai 54 menit. Sekarang ceramah. Tasnya siap Bu? Saya udah melihat banyak kaki kan berubah bentuk. Baru 54 menit udah kakinya yang ada slonjol, tekuk kanan, tekuk kiri ya. Ya sama ada yang tetap sila tapi mulai dipijet-pijetin gitu kan. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Khudhu rohatakum, yang penting nyaman, yang penting enak. Di YouTube nih saya kasih judul berkah. Judulnya berkah. Orang sekarang ini kadang salah tujuan. Ya salah tujuan. Paman saya pernah didatangi dosen dan mahasiswa-mahasiswanya. Kebetulan paman saya pengusaha sukses. Secara bisnis sukses. Dagang kain, printing. Sehingga dipelajari sama seorang dosen dan mahasiswa cara suksesnya gimana. Datang ke rumah paman saya, nanya, Pak Ali, kami datang mau belajar cara suksesnya. Gimana cara membangun bisnisnya? Karena dari anak yatim, ya, lulusan Darul Aitam Jakarta, pindah ke Solo, cuman pakai celana satu, kaos satu, nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba nggak lama jadi seorang pengusaha yang sukses. Semua nanya ini, resepnya apa? Caranya gimana? Mau dicontoh? Paman saya kemudian nanya begini, saya mau nanya sama mas-mas ini semua, boleh nggak? Oh boleh. Kamu kerja pengen apa? Kamu kerja pengen apa? Kamu kerja pengen apa? Jawab, pengen punya rumah Pak Ali, pengen punya mobil, pengen punya duit banyak. Jawabannya semua itu angka nilai. Paman saya tersenyum dan berkata, ya udah, mulai besok jangan kerja. Loh, kenapa begitu Pak Ali? Gak bakal sukses kamu. Suksesmu nanti cuma wujudnya angka dan angka bisa hilang. Suksesmu akan wujudnya barang bisa rusak. Jadi ngapain capek-capek ngumpulin sesuatu yang akan hilang dan akan rusak? Percuma. Dan gak usah kerja. Dan terus gimana Pak Ali kalau mau sukses yang benar gini? Mudah. Apa itu? Niatkan semua usahamu untuk menyenangkan orang tuamu, berkah. Niatkan semua usahamu untuk menyenangkan orang tuamu, berkah. Saya, kata paman saya, pertama kali saya terima gaji dan seterusnya. Kalau anak sekarang kan gaji pertama ya. Pertama kali terima gaji dan seterusnya, semuanya saya serahkan ibu saya. Bu, ini gajinya. Ibu saya nolak, jangan nak, kamu kerja capek udah buat kamu, ibu ada. Oh ibunya yang benar. Coba kalau ibu zaman sekarang, anak soleh, Masya Allah, sini, betul, bawa ibu sini. Itu kalau ibu zaman sekarang. Untungnya ibunya beda, nggak seperti ibu zaman sekarang. Dikasih PNKB, ambil semua. Bu, jawabannya gak usah. Dan untung anaknya nggak seperti anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang kalau ditolak begitu, yes, seperti Mas ngomong, yes, alhamdulillah, untung gak kelong. Ya tidak berkurang. Anak zaman sekarang. Paman saya maksa, Bu, ibu pegang saja. Nanti kalau anakmu butuh, minta uang jajan. Aku anak, tak ngatung, minta sama ibu. Bukan ibu yang minta sama aku yang minta sama ibu. Nih. Akhirnya ibunya ya udah kalau mau begitu ya udah. Setiap kali saya terima gaji, sebelum saya nikah, semuanya saya serahkan ke ibu saya. Setelah saya nikah, saya minta, Bu, ini ya buat istri saya ya. Minta ke ibunya. Setelah ibu saya meninggal, seluruh uang saya ini saya bagi, ini untuk ibu dan ayah saya udah meninggal, ini untuk saudara-saudara saya yang masih hidup, ini untuk saya dan keluarga, yang ini untuk orang lain. Semuanya untuk menyenangkan orang, cari barokah. Sampai hari ini hidupnya enak, nyaman. Kenapa? Yang dicari barokah.
Zaman sekarang banyak orang nggak cari berkah, yang dicari angka. Sekolah ranking yang dicari, bukan berkah. Nggak peduli gimana caranya dapat ranking, meskipun harus melakukan hal-hal yang haram, meskipun harus sombong sama orang lain, meskipun harus menghina orang lain. Yang penting jadi juara. Orang dulu nggak penting jadi juara, tapi dapat barokah. Pertanyaan saya, barokah ini sekarang ngetren atau udah mulai hilang? Bu, ibu pengen anaknya berkah atau anaknya pinter? Yakin pengen anaknya berkah? Boleh saya tanya? Jawab jujur ya. Oke? Kalau anak ibu cantik luar biasa, mau dinikah sama imam masjid jeleknya luar biasa, saya mau nanya, terima atau tolak? Oke, anggap saja pertanyaan pertama terlalu berat ya. Rubah jadi pertanyaan yang kedua, lebih ringan. Anak ibu cantik pol, ibu sugih pol, dilamar santri melarat pol. Santrinya hafal Al-Quran, santrinya datang bilang, Bu, aku nggak punya apa-apa untuk calon istriku, tapi aku punya Al-Quran yang akan ku ajarkan sepanjang hidupku. Terima atau tolak? Alah gaya. Ini yang saya omongkan fakta di masyarakat, betul ya? Lu kira banyak santri-santri akhirnya pada pusing kok. Saya nyantri sekian tahun, ngelamar anak orang susah. Kalau ditanyai pekerjaannya apa, imam masjid tolak, muadzin, apalagi muadzin, imam aja ditolak, apalagi muadzin. Kecuali kalau imam itu imam masjid yang kabupaten gitu, ya. Imam masjid kampung, apalagi namanya belum legal. Wah, ditolak mentah. Orang sekarang ini semakin tipis pemahaman tentang barokah. Angka yang dilihat angka. Orang dulu nggak peduli angka, yang dimodalkan berkah atau tidak. Termasuk tadi saya senang karena beliau ketemu saya, yang diminta cuma satu, doakan berkah. Kenapa judulnya berkah? Karena mintanya cuma satu, doakan berkah. Nggak ada doakan pondok ini jadi pondok yang terkenal, santri-santrinya tersebar luas, bisa namanya harum, enggak ada. Yang ada doakan berkah. Berkah itu kan capnya gampang ya, berkah, nggak ribet. Berkah. Nah ini berkah sekarang inilah yang mulai dilupakan sama orang. Makanya cara-cara untuk menggapai barokah banyak orang yang tidak tahu. Anak pengen berkah, walaupun orang tuanya marah-marah, cium kening orang tuanya. Yang ada anak sekarang orang tuanya marah-marah, lari banteng pintu. Aku udah menungso. Udah kewan. Bapakku kok kayak ngono. Mentang-mentang jadi bapak, kerjanya maki-maki anak. Mentang-mentang jadi ibu yang melahirkan gaya. Nora tak lahir ramah tuwe. Terus anaknya dimaki-maki luar biasa. Tak boleh mbok liane. Masya Allah, marah di bapak ibu sih, Pak Rabi Menewa. Ini tidak berkah nanti. Meskipun orang kamu kejam dan sadis, itu orang tuamu. Hargai, cium, sayangi. Jangan dibawa ke hati. Santai saja, lakukan perintah Tuhanmu pada dirimu. Di situ ada barokah. Duit biar berkah, itu aneh sih. Uang itu kalau dibagi barokah, begitu takut membagi berkahnya hilang. Takut membagi berkahnya hilang. Berani membagi jadi barokah. Contoh, boleh ya contoh ya. Cuman contohnya ekstrim. Zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW pagi-pagi duduk sama sahabat habis sholat gitu,
kemudian rembukan gitu. Mau ada tamu, coba tanyakan ke istri-istri saya tiap rumah, ada suguhan enggak buat tamu? Dicek dulu. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa ngaku iman sama Allah dan hari akhir, kalau mengecek imannya betul apa enggak, muliakan tamu. Maka manusia yang paling ahli memuliakan tamu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah cek ada enggak suguhan di setiap rumah istrinya. Dijawab enggak ada. Bayangkan 9 rumah istri Nabi Muhammad SAW yang ada cuma air, susu enggak ada, kurma enggak ada, cuma air. Maka Nabi Muhammad SAW berkata pada sahabatnya, hari ini ada enggak yang sanggup menjamu tamu saya? Dan sahabat juga podo. Nah, kalau Nabi aja cuma punya air, apalagi saya. Rata-rata sahabatnya Nabi hari itu nggak ada yang punya apa-apa, kecuali satu orang ini angkat tangan, saya Rasulullah. Dan sahabat menolak KP kaget, al-maratu wal miskinu ma'ruf bil fakhr nih. Ya, ini orang ini melarat luar biasa, kok berani-berani siap jamu tamunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Duwe apa deh, penasaran. Kata Rasulullah, silahkan. Pulang ke rumahnya, laporan sama istrinya, nanya, punya makanan enggak? Istri aja enggak ada. Jadi nggak punya apa-apa, siap dulu dia. Mentalnya itu luar biasa. Terus istrinya jawab, ya ada sisa 1 porsi buat anak kita ini, buat anaknya yang masih kecil, masih bayi, masih ditimang-timang. Buat anak kita ini dan anak-anak yang lain, 1 porsi buat perobongan ini, porsi anak-anak. Apa kata suaminya? Malam ini nawini sibyanaki, anak-anakmu nanti lenakan saja, dihibur. Kalau lapar dihibur biar tidur, kalau tidur itu nanti dia lupa lapar. Jatahnya ini kita suguhkan untuk tamunya Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, kalau zaman sekarang ada ustadz ngajarin seperti ini, kira-kira komentarnya netizen apa? Mosok anak tidak diberi makan, ya ditangan orang lain, mentang-mentang tamunya ustadz dihargai, anaknya dewe disia-siano, betul ya? Betul lah. Ini kan ilmunya mungkin ada yang itu loh, oknum-oknum netizen loh ya. Ya, oknum-oknum netizen yang nggak pas gitu. Lain kalau netizen yang baik-baik seperti subscriber channel YouTube Habib Novel terus. Itu komentarnya amin, amin, komentar bagus-bagus dia. Nggak suka ngomong yang nggak bagus. Muslim itu tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik itu dia. Maka kalau omongannya nggak baik itu ciri-ciri mungkin munafik, ngeri.com. Ya, sangat mengerikan. Gak punya apa-apa, anaknya lebih baik nangis sampai tidur. Yang penting tamunya Kanjeng Nabi bahagia. Pertanyaan saya, ya kalau tamunya Kanjeng Nabi saja dibahagiakan sedemikian rupa, kira-kira sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi harusnya seperti apa? Ya harusnya seperti apa? Lanjut, datang tamunya. Skenario-nya ini suami istri ini indah sekali. Tapi nanti kan tamunya nggak mau makan, kalau makan sendirian. Nah ini makan berdua kamu sama tamumu ya nggak cukup. Nah caranya gimana? Tenang, nanti suguhkan. Waktu sudah kamu suguhkan, lampunya padamkan. Nanti saya akan bilang, maaf, oglangan, minyaknya habis. Terpaksa makan gelapan. Nanti saya kasih piring kosong. Nanti saya tak klonteng. Ini nyata loh, ini nyata. Dan dia lakukan subuhnya, habis sholat subuh ketemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi udah nggak sabar pengen komentari gitu ya. Tapi dengan pertanyaan, semalam gimana? Makan malam dengan tamumu itu bagaimana? Bil makna seperti itu. Jawabannya, ya Rasulullah, alhamdulillah tamunya makan gitu ya.
Ketahuilah, sesungguhnya Allah ketawa dengan perbuatan kalian. Allah ketawa. Maksudnya Allah ridho sampai ketawa itu kan senangnya luar biasa, di atasnya ridho itu. Allah puas sama perbuatanmu. Ya Allah, bagi makan anak-anaknya untuk memuliakan tamu, dapat ketawanya Allah. Ini berkahnya seperti apa gitu? Kalau Allah udah ketawa, berarti langit ikut ketawa, malaikat ikut ketawa, bumi ikut ketawa, tempat di mana dia berpijak ikut ketawa, seluruh jajaran makhluknya Allah ikut ketawa, maka hidupnya akan dibuat tertawa, dunia ilal jannah. Enak apa enggak enak? Modalnya apa? Ngeduh, bagi. Nah, orang sekarang banyak wedi melarat, takut jatuh miskin padahal sudah miskin. Ajib. Nah, kalau orang kaya takut jatuh miskin lah member ya. Lo podo-podo gak duwe kok ditibul ya. Sudah jelungup takut jatuh kan aneh ya. Ada orang dan jelungup gitu, kamu kenapa takut jatuh, takut jatuh. Yang nonton bingung dan mau harus gitu. Lo udah jelungup kok takut jatuh. Rasul bersabda dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan seseorang menjadi kufur. Ini terjemahan yang salah. Makanya kalau menerjemahkan nanya maknanya apa, baru itulah terjemahan. Menerjemahkan itu bukan mengalihkan bahasa, tapi mengalihkan makna. Itu namanya terjemahan. Contoh, misalnya gini ya, TNI menduduki wilayah A. Apa kamu kira TNI lagi duduk banyak di situ? Salah kan ya? Artinya apa? TNI berhasil menguasai wilayah tersebut. Itu arti menduduki. Jadi artinya TNI berhasil menguasai wilayah tersebut. Nerjemahnya di situ. Termasuk ini. Kadal fakru, hampir-hampir. Al-fakru itu memang artinya kefakiran. Tapi yang dimaksud di sini bukan kefakiran. Kenapa? Karena orang-orang fakir itu masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Orang fakir itu masuk surganya nggak ngantri, yang kaya yang ngantri. Orang fakir itu banyak jadi wali. Jarang orang kaya jadi wali. Ada tapi jarang. Tapi kalau fuqara jadi wali banyak. Makanya kalimat hampir-hampir al-fakru menjadikan seseorang kufur, artinya menurut para ulama adalah hampir-hampir rasa takut fakir, rasa takut jatuh miskin membuat orang jadi kufur. Kenapa begitu? Orang yang takut jatuh miskin berarti orang yang meragukan Allah Maha Mampu membuat dia kaya, yang meragukan Allah Maha Mampu memberikan rezeki, yang meragukan kemahamauan Allah untuk mengganti apa yang dia bagi. Sehingga nanti hidupnya akan menghalalkan semua cara agar tidak fakir. Dia rela melakukan yang haram, yang penting gak marah, kan begitu. Lah melanggar perintah Allah, menerjang semua larangan akan menyebabkan seseorang kalau dapatnya haram itu nyerempet sama kufur. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah, tadi yang sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak punya apa-apa, tapi didum kepada yang lain. Itu urusan hati. Jadi hatinya nggak takut jatuh miskin. Termasuk ilmu. Kalau ilmu itu berkah, jangan takut nanti santrinya jadi lebih sukses. Ini aneh kadang-kadang ya. Orang pinter takut nanti kalau saya ajari dia ceramah di mana-mana lebih maju dari saya, terus saya nggak diundang. Ini ngeri nih kalau model seperti ini. Tapi orang dulu nggak begitu. Kalau punya ilmu, pengen yang di depannya punya yang sama dan jadi lebih hebat. Maka yang punya hati begitu, ilmunya nggak habis-habis dan jadinya lebih banyak lagi. Berkah, berkah. Rumah, tolong dicek. Ya tolong dicek. Bedanya rumahnya para kiai
dan para ulama, para habaib, sama rumah jenengan apa? Dicek ya. Satu, para kiai, para habaib itu kalau buat rumah siap terima tamu. Betul ya? Siap terima tamu. Dan rata-rata kebanyakan itu pintunya nggak digembok, ditutup, tapi nggak digembok. Kalau rumahmu kunci double pakai grendel dan lain sebagainya. Betul ya? Ngajeng direkol terus dikasih lagi depan sana lagi tembok. Jadi kalau dia rumahnya kebakaran mati duluan. Yang mau nolong kesusahan. Betul kan ya? Jenengan datang ke rumah saya insya Allah pintu gerbang malam ditutup tapi bawa dorong gini kebuka. Buat pantas-pantasan syarat saja. Syarat syariah. Tidak Allah dikunci. Nggak ada yang dikunci. Siap terima tamu. Dan kalau nggak ada yang datang itu kok sepi. Lah kalau kamu uang kok teka-teko terus. Benar atau enggak ini? Yang di tempatnya kiai kadang orangnya ya itu saja. Dia lagi. Tapi kiainya ahlan wa sahlan. Kasus yang sama berulang. Siap terima tamu. Betul? Para kiai tiap hari nunggu orang, nggak pernah memberikan sambat pengeluaranku sekian, nggak pernah. Semuanya nggak diterangkan ke orang. Yang ada suguhi. Sampai tamunya bilang, Pak Yai sugih ya. Gak paham utangnya akeh. Gak paham. Tapi anehnya berkah dia. Hutangnya berapapun bisa nuntut, gitu ya. Kemudian pergi kemanapun bisa sampai, ya bisa sampai barokah. Pertanyaannya, kenapa rumah beliau berkah, rumah kita kurang berkah? Cek, kamu bangun rumah tidak menyiapkan kamar untuk tamu. Yang ada kamar anak, kamar bu, kamar ini, kamar tamu di hotel saja. Kita akan muliakan tamu. Nanti tamunya taruh di hotel. Di rumah ngerweti. Lu ada loh yang konsepnya begitu. Iya kan? Oh nanti gampang. Anak kita suruh pindah kamar anak kita biar buat tamu. Nggak ada rasa khusus ta'zim liduyuf. Cek rumahnya Habib dan Kiai Tempo dulu. Pasti di depan masuk, di depan itu ada ambelnya ada korden. Kalau ada tamu itulah jadi ruang kamar tamu. Di luar ada kamar mandi besarnya luar biasa. Kemudian kopi itu cuma pak di termos. Betul. Kalau sekarang hitung-hitungan pentinore ini tekor. Barokah. Jadi barokah itu dari sini tuh. Kalau sininya ini lomo, sininya nggak takut, walaupun memang kita harus melakukan syariat, jangan ngawur. Tapi sininya nggak takut, maka ada berkah yang luar biasa. Itu rumah. Boleh cek lagi bu, ibu, jenengan kalau beli mobil niatnya buat apa? Ngelenceng, sak keluarga, betul? Lah kalau kiai beli mobil lain, santri kalau mau pergi kemana-mana biar gampang, bener kan ya? Jadi punya mobil Alphard yang naik santri. Lah kalau kamu mobil Alphard, nanti dulu, wong pergetang itu naik mobil Alphard. Ini untuk bos, ya al-fakru wal waduh gitu ya. Yang ketempelan itu nggak boleh masuk sini. Saya naik mobil apapun saya jadi sopir. Yang naik ini Mas Rahman, Mas Cahyo, ya Mas Yoko. Yang naik saya sopirnya. Kenapa? Yuk, masa sing iso numpak sing apik-apik sing sugih tok. Sing larat kaya aku mbek awakmu mosok gak endo. Ayo. Kita ini orang-orang miskin, tapi gak takut jadi orang kaya. Saya heran banyak orang kaya kok takut jadi orang miskin.
Paham? Saya ini orang miskin, gak takut jadi orang kaya. Tapi saya heran kok banyak orang kaya takut jadi orang miskin. Masuk rumah makan, ngajak teman-temannya, lihat menu yang paling murah, kemudian pesankan duluan. Seragam, nasi goreng semua. Kenapa? Paling murah. Betul? Ada enggak oknum model begini? Dihitung semua. Alhamdulillah saya mau model begitu. Kalau saya tanya sama teman-teman saya, masuk rumah makan, cari yang paling enak. Cari yang paling enak rumah makannya, yang halal, enak. Setelah itu menunya bawa sini, mesen sakarmu. Dan teman-teman saya kalau mesen, minumannya mesti yang waneh-waneh. Yang penting warnanya aneh, bentuknya aneh. Kemudian update status. Senang hatinya. Saya lihat begitu, Aji. Kalau menu saya standar, air hangat, teh panas, kopi, udah. Menu fuqara wal masakin. Tapi kalau teman-teman saya, menunya menu al-aghniyah, minuman yang waneh, Beb, kopi di rumah banyak, Beb. Teh banyak, air hangat banyak. Kalau yang ini unik. Teman-teman saya melarat, gak takut jadi orang kaya. Nah, kenapa sekarang banyak orang kaya takut jadi melarat? Ngeri. Makanya hidupnya tidak barokah. Tidak berkah. Berkah itu lain. Makan bisa senang, itu berkah. Wangel loh, orang makan bisa senang. Saya lihat banyak orang makan wajah sih cemberut terus loh. Banyak roti ya. Ada orang tinggal di rumah mewah tapi gombrong dong. Ada. Gak bisa nikmati. Lu mending ngedan. Terus saya berapa hari ini saya kampanye ilmu orang gila. Asli. Kenapa? Saya capek ngedepi orang waras yang gila. Paham? Jadi saya lagi mengkampanyekan ilmunya orang gila karena saya capek ngedepi orang waras yang gila. Boleh dicek? Boleh ya? Orang gila kalau mau makan cari menu atau yang ada dimakan? Ada dimakan. Orang waras mau makan cari menu akhirnya nggak jadi makan. Ada nggak yang begitu? Akhirnya pindah rumah makan nggak ketemu, pindah rumah makan nggak ketemu, rumah makan terakhir tutup, balik tutup kafe. Akhirnya nggak jadi makan. Orang gila udah kenyang. Dia kelaparan. Pertanyaan saya, mana yang waras, mana yang gila? Sabar, itu belum seberapa. Lawang saya tuh heran. Orang gila itu nggak punya rumah, orang gila nggak punya kasur, orang gila nggak punya teman, bisa tertawa bahagia. Betul ya? Lah orang kaya ini punya rumah besar, punya kasur banyak, punya teman ngumpul, suruh bahagia aja susahnya luar biasa. Suruh ketawa susahnya luar biasa. Berarti mana yang waras? Makanya orang gila itu sering tertawa. Kenapa? Mentertawakan Anda. Salah. Kita ini sama. Kita tawakan sama orang gila. COVID-19 yang waras-waras mati, sakit, susut, panas, dan ngagak. Betul. Lo ini fakta, fakta. Ilmunya di mana? Ya jangan jadi orang gila, jangan Allah yang apa bisa. Ya naudzubillah min dzalik. Tapi ilmunya itu kan Allah kasih biar kita belajar. Makanya karena orang gila dijadikan contoh, orang gila tidak terkena hukum. Betul kan? Orang gila membunuh tidak berdosa dan tidak dihukum. Kenapa? Enggak. Betul kan ya? Orang gila tidak sholat, ya memang nggak boleh sholat, namanya juga orang gila. Betul ya? Kenapa? Karena sama Allah dijadikan contoh. Lihat nih orang yang nggak pakai akal, tanpa akal dia hidupnya sehat, tanpa akal hidupnya dia bahagia. Nah kamu pakai akal kok hidupmu nggak sehat, hidupmu nggak bahagia. Kenapa?
Ding 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 ding. Alhamdulillah. Mau dilanjut? Saya udah interogasi orang gila. Ternyata orang gila gak bisa jawab. Aku yuk karo. Jawabannya sederhana. Karena hidup kita menggunakan akal untuk mengakali caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak pernah bahagia. Contoh, boleh ya? Sederhana. Hidup disuruh fokus ibadah atau fokus cari makan. Nanti mesti ngeyel, cari makan kan juga ibadah, betul kan ya? Betul begitu. Jawabannya orang kan begitu ya. Lah itu namanya menggunakan akal untuk mengakali hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul yang namanya cari makan itu ibadah, tapi bukan dari pagi sampai malam. Ding 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 ding. Saya pernah ada teman saya, tak ajak hitung-hitungan. Kamu kerja 1 bulan gajinya berapa? 10 juta lebih. Banyak ya, 10 juta. Masuknya berapa hari kerja? 5 hari deh. Berarti 1 bulan kamu kerja berapa hari? 20 hari. 10 juta bagi 20 berapa? 500.000, betul? Jadi kamu 1 hari digaji 500.000. Kamu kerja berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 4 deh. Berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. 500.000 dibagi 8 berapa? Tolong, saya nggak hafal. Aku nggak tahu nggak akal kamu dulu. Pusing. Kalkulator. 500.000 bagi 8 berapa? 62.500. Berarti umurmu 1 jam cuma dihargai 62.500. Kamu jual umurmu seharga 62.500. Goblok. Lebih baik kamu nganggur bahagia. Kaget dia. Kok gitu, Bin? Lah iya toh, butuhmu cuma buat makan, buat apa namanya? Buat tidur. Lah ngapain capek? Oh tidur. Jadilah kamu penjaga masjid, bisa tidur. Makan, cari pengajian NU di kampungmu, makan. Betul. Iya, makan. Loh tapi ya maksud saya bukan begitu. Ngapain kamu harus kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore hanya untuk cari makan? Kalau kamu niat betul untuk bangun masjid, bangun pesantren dan lain sebagainya, monggo 24 jam kerjalah. Kenapa? Karena kamu nggak cari yang akan kamu buang jadi kotoran, tapi yang akan kamu bawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Layak yang seperti itu. Tapi coba dicek, emang begitu? Begitu Jumatan, Bapak Amal datang, dia lagi. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari dompet, Bapak Amalnya juga jawab, itu lagi. Betul atau betul? Ngakunya buat akhirat, ternyata dalam pekerjaannya banyak maksiat. Mending orang dulu Simbah. Wah, ini ngomong ilmunya Simbah nih, putu-putu bisa gomblong nanti. Indonesia ini kan negara yang kayanya luar biasa, betul ya? Ada yang tinggal di tepi laut, kekayaannya besar atau nggak besar? Besar. Yang tinggal di pegunungan, perkebunan, kekayaannya besar atau nggak besar? Besar. Yang tinggal di pinggiran kota, kekayaannya persawahan, besar atau nggak besar? Yang tinggal di dalam kota, kekayaannya adalah buka pasar, besar atau nggak besar? Makanya orang dulu itu kerjanya nggak pernah habiskan banyak waktu. Yang punya sawah kerjanya di belakang rumah, betul? Yang punya sawah kerjanya di belakang rumah, dan yang di sebelahnya semua itu sedulur. Tetangganya adalah ponaannya, bibinya, pamannya, terus
nyambung semuanya, nyambung. Sehingga setiap kali kerja itu lagi temu keluarga, dan kerjanya cuma sebentar. Cukup puas dengan hasilnya, disimpan sebagian untuk hidup 1 tahun, sebagian dijual untuk modal kerja lagi. Konsep orang dulu, benar. Iya, laut nyantai, kerjanya ya cuma di malam hari. Di mana? Belakang rumah. Laut belakang rumah. Naik laut sebentar, pagi udah ada yang terima. Orang kota bagian jualkan. Selesai, dia nyantai-nyantai saja, gantian terima uang. Orang gunung, Masya Allah, belakang rumah. Ngapain? Perkebunan. Hasilnya diambil sama orang kota, dijual di pasar. Sehingga hidupnya gak pernah sibuk mikir uang, tapi menikmati hidup setiap hari. Nikmatnya kumpul dengan keluarga, nikmatnya duduk bersama. Sekarang rela hilang keluarga demi uang yang gak seberapa. Ini betul atau salah yang saya omongkan? Betul, kalau salah ya nggak diomongkan. Bahaya, tanggung jawab dunia akhirat. Nah, ikhwan rahimakumullah, barokah itu ajaibnya di situ. Kita sibuk cari ilmu, kita sibuk bekti sama orang tua, kita sibuk silaturahim, kita sibuk sholat. Itu anehnya keberkahannya luar biasa. Dan ilmunya para ulama yaitu ilmunya di situ. Sholat dikir, sholat dikir, sholat dikir, sholat dikir. Judulnya gelar sajadah. Itu ilmunya. Nah sekarang banyak orang tanya, Pak Yai kok bisa gitu gimana? Habib bisa gitu gimana? Diajari baca sholawat nariyah 4.444 kali, beres urusanmu. Ditawar, bisa nggak diangsur? Sholawat ditawar, giliran ikatan kontrak sama kantor, gajinya berapa? 10 juta. Kerjanya berapa? 8 jam. Selama berapa? 20 hari. Nawar sama kantor, bisa nggak jam kerjanya saya atur sendiri? Saya mau nanya, kira-kira ditolak atau dibuang? Dibuang. Kamu ikut aturan kami gak gaji. Nah ini aturannya para kiai, para ulama tentang zikir, tentang wirid, model otak-atik sendiri minta hasil. Al-malesu wal kesetu wal dablutu. Dikasih tahu sok pinter sendiri ngeyel, terus minta hasil. Ya alhamdulillah ada hasilnya. Apa? Diangsur sama Allah. Pengen punya mobil baca nariyah 4.444 kali, diangsur dan dicicil bersama 1.000 jamaah. Masya Allah, semua jamaah dapat mobil, tapi urut dari pentilnya dulu. Ya, karena himmahnya nggak ada, semangatnya nggak ada. Orang dulu lain dikasih tahu sama kiai 4.444 kali nariyah beres urusan sedikit jauh ya, nggak keluar dari rumah, bilang sama istrinya, jangan ganggu aku, siapkan makan dan minum, saya mau duduk di sini sampai selesai baca sholawat. Dawuh kiai, istrinya lanjutkan, support. Tamu datang, bapak lagi semedi, ya, lagi zikir, lagi cari solusi. Kenapa? Cukup 1 hari menyelesaikan masalah sepanjang tahun, kan sebentar. Ya yang produk mending nawar, ya ada sholawat yang lebih simpel enggak? Dan jumlahnya lebih sedikit. Apa? Ya pokoknya biar gampang. Oh ada apa? Munjiah 1000 kali. Berdoa ya. Itu kalau buat ya ringan, buat saya kan berat. Lah kamu tuh aneh, kamu ngomong berjam-jam sama pacarmu kuat kok, baca sholawat gak kuat. Lambemu kilo lambe neraka. Allahumma ajirna minanna. Lah ya gelang bebek jani kalau jam-jaman kuat. Gue nyebut asmunipun Kanjeng Nabi Muhammad kok gak kuat. Lambe jam apa? Kan begitu ya. Itu kalau
kiai yang sepuh yang ngomongnya kan gitu ceplak-ceplak. Kalau saya nggak ngomong gitu, ngeri betul. Habib Novel lain bahasanya. Anak muda kan harus bahasanya sopan santun. Kalau orang tua kan boleh ngomongnya ya ceplos itu orang tua karena dari hati. Jelas semuanya? Lah amalannya orang dulu ternyata punya masalah. Yasin 41 kali. Nariyah 4.444 kali. Butuh hajat Yasin 41 kali. Munjiah 1.000 kali. Khatamkan Al-Quran sekian kali. Dulu begitu. Sekarang nggak ada jalan lain. Apa nggak ada solusi yang lain? Apa nggak ada yang lebih praktis? Apa nggak bisa begini? Apa nggak bisa begitu? Terakhir udah 1 jam 35 menit dengan 355 jempol. Masya Allah, 355 jempol banyak loh ya. Banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum subscribe nanti subscribe. Bukan masalah apa-apa. Masa yang subscribernya banyak-banyak itu cuma artis, penyanyi gitu ya. Giliran penceramah kok mau banyak, kok susahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah jelek-jelek begini baru 850.000 subscriber baru gitu ya. Nah, saya pengen santri-santri itu punya jiwa begitu. Nanti kalau kiainya ngajar izin kiai live streaming ya Alkitab, masya Allah, santrinya yang live streaming. Sehingga nanti di Indonesia ini orang mau belajar tuh gak repot, ya gak repot. Walaupun jangan pernah tinggalkan hadir ke taman surga. Tapi ketika kerja bisa belajar, dimanapun bisa belajar. Terakhir pengalaman saya ketemu Mbak Umar Syahid. Ya Mbak Umar Syahid Pacitan yang al-mulaqab bitumbu. Mbak Umar tumbuh, wafat usia 107 tahun. Wafat usia 107 tahun. Beberapa kali ke rumah saya dan saya juga beberapa kali ke rumah beliau. Yang menarik itu ya, Mbah Umar itu tidak pernah pakai sandal. Jadi Al-Hafi Al-Jawi Mbah Umar Syahid Al-Pacitan. Jadi kalau ada Bisir Al-Hafi, ya Bisir Al-Hafi, di Jawa ini ada Al-Hafi, namanya Mbak Umar Syahid. Gak pernah pakai sandal. Diundang sama Presiden Soeharto ke Istana Negara, dia gak pakai sandal. Diundang sama Presiden Pak SBY ke Istana Negara, naik pesawat, dia gak pakai sandal. Coba kamu masuk pesawat ke bandara gak pakai sandal, kira-kira bagaimana? Dilirik sa Indonesia Raya. Ini apa enggak ketinggalan sandalnya? Dengan santai, sehat, 106 tahun 107 itu sehat, jalan kaki sehat. Saya nanya, Mbak, jenengan amalannya apa? Saya tuh kalau sama wali-wali ngalem, karena orang ngalem itu menang. Ya ngalem, manja. Jadi kalau berhasil manja kan dikasih, betul ya? Kalau berhasil ngerayu kan gak usah capek-capek dapat, betul kan? Istri gak kerja, berhasil merayu suami, dapat mobil, betul ya? Namanya ilmu merayu. Anak gak kerja, berhasil merayu bapaknya, dapat rumah, merayu. Para wali itu lebih lomo daripada orang tua. Kenapa? Murabbil ruh, hidupnya itu di hati manusia. Kalau kita berhasil merayu para wali, beliau-beliau adalah manusia yang paling dermawan, memberikan yang dimiliki. Judulnya ilmu ngalem. Tak tanya, Mbak, apa amalannya? Mengeluarkan dari kantongnya Majmu' Syarif. Majmu' Syarif. Iki kebiyen ya iki. Saya kira tuh baca doa tertentu dari Majmu' Syarif. Yang mana, Mbak? Ya kabeh. Kabeh. Sedanten, Mbak, nggih. Tapi pun tak buka kan ada baca Yasin 41 kali kalau hajat monggo kabul. Dan iki Yasin, Mbak, ya diwaca. Kapan, Mbak? Ya bar Isya. Lampung, ya dilu lampung. Jadi habis sholat Isya duduk sebentar baca Yasin 41 kali, dan itu sudah dilakukan sejak remaja sampai usia 107 tahun.
rampung. Lah kita 1 kali gak rampung-rampung. 41 kali. Hasilnya nih, satu hasilnya. Saya dikasih ijazah Mbak Umar Syahid. Ijazah kalau punya utang beres. Tapi belum saya share, nanti aja. Karena belum saya amalkan yang itu. Ya, saya masih ngamalkan yang lain dulu. Ya, yang itu nanti udah kepeksa baru yang itu. Ya, simple. Gampang ditemukan di kitab apa, dan hampir semua orang punya kitabnya. Tapi ijazahnya, itu nanti dulu. Nanti akan saya share di YouTube saya. Jadi subscribe dulu di YouTube saya. Suatu saat akan muncul notifikasi, ya kan ya? Tenang. Saya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mbak Umar Syahid, salah satu hasilnya itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya ajak ke Solo, jemput ke Solo mau ke rumah saya, lewat alun-alun, aku mbak jatuh gini, Mbak Solo, kok alas ini sih? Lihat alun-alun yang dilihat alas, alas ini gitu ya, Masya Allah, penglihatannya berbeda. Kalau alun-alun kita kan lapang ya, Mbak Umar lihatnya alas. Duduk sama saya, terus ngobrol, nanya Mbak Umar, ceramahmu sing ning alun-alun kae ning Pacitan ape? Ya, saya bingung. Yang mana Mbak? Kayak lo pas ning jam-jam 1 kan lo. Saya ceramah, Mbak Umar di samping saya tidur. Dan ceramah itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Ketemu, nanyakan ceramah itu. Mana mungkin saya ingat? Mana mungkin saya ingat? Ceramah hari ini saja kalau nggak saya rekam, saya nggak akan ingat. Apalagi bulan-bulan yang lalu jam 1 malam. Terus Mbak Umar ngingetkan, kuwi lho, kowe ngomong ngene, diceritakan semua ceramah saya, terus ngomong kuwi api. Lah wong sing melek ra eling kok sing turu iki. Dari mana mendapatkan semua ini gitu kan? Dari mana? Apakah dari belajar kimia? Apakah dari belajar biologi? Apakah dari belajar fisika? Apakah dari belajar matematika? Silahkan belajar kimia, silahkan belajar matematika, silahkan belajar biologi, silahkan belajar fisika. Tapi kamu tak akan dapatkan semua itu. Semua itu adanya dari tekun membaca Al-Quran, hadis Nabi, dan mengamalkan isinya. Zikir, wirid setiap hari. Paham? Dan sekarang udah ada orang tua yang nggak bangga anaknya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ya, jadi dokter. Seakan-akan dokter ini lebih hebat daripada belajar Al-Quran. Ngeri. Nah kalau saya belajar Al-Quran, hafalkan. Kenapa? Nanti kamu jadi dokter gampang, nggak pakai ujian. Betul kan ya? Banyak kampus-kampus sekarang itu membuka beasiswa untuk orang yang hafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini lebih mulia dari kedokteran, sehingga para dokter merasa mulia memberikan beasiswa kepada orang yang hafal Al-Quran. Makanya yang belajar di sini harus pede. Saya ini belajar ilmunya Allah, berkah. Belajar di tempat berkah, di rumahnya orang-orang yang berkah, maka nanti bisa menularkan barokah. Itulah yang bisa saya sampaikan selama 1 jam 43 menit. Ya, mungkin ini pengajian terlama yang Anda ikuti beberapa waktu ini ya. Betul ya? 1 jam 43 menit. Selamat, sukses, terbukti kaki Anda kuat. Alhamdulillah. Kalau Pak TNI kuat saya nggak kaget gitu ya. Memang terlatih ya, terlatih. Tapi kalau yang lain ini mampu bertahan, Masya Allah. Berarti orang-orang yang kuat, apalagi beliau, Masya Allah. Semoga panjang umur saya walafiat, Insya Allah. Dari dulu saya ketemu beliau gak berubah, seger, biasa, seger, dan gak berubah. Dan anehnya ya, sepuroni pun enggak kata, anehnya, tambah umur tambah ganteng. Ilmu ngerayu. Ya kan ilmu ngerayu. Nanti saya diinget-inget kalau pas tahajud dong kelingan, tambah umur tambah ganteng, hampir novel.
dapat jatah doa saya. Itu namanya ilmu ngerayu. Nah kalau perempuan kamu rayu, para wali dan orang soleh harus lebih kamu rayu. Kenapa? Kalau kamu masuk ke dalam hatinya, apapun yang turun ke dalam hatinya juga akan turun ke dalam hatimu. Enak atau gak enak? Enak. Tolong yang terakhir jangan di-share ya. Nanti semua orang jadi wali nanti. Ini namanya ilmu ngerayu. Hakadza qala minkum, karena saya nanti Isya sama Roso Sidoarjo ya, insyaallah. Jadi saya harus segera meninggalkan Tulungagung, melanjutkan perjalanan karena supirnya kan saya sendiri dan saya tidak mau disopiri. Nanti kalau saya disopiri saya nggak bisa mampir-mampir, ketahuan saya mampir kemana. Kalau nyopir sendiri kan jejak tak terlacak. Ya jejak tak terlacak. Kenikmatan ya buat saya. Jazakumullah khairan. Dan nanti untuk teman-teman mohon maaf saya izin nggak jabat tangan karena saya mau nyopir ya. Tangannya mau saya pakai biar lebih kuat. Jabatnya jabat hati. Nah saya ijazahkan satu doa, tolong diamalkan kalau mau nutup majelis atau ketika ziarah atau doa habis sholat yang ada dalam syair qasidah Maulid Simtud Duror yang diawali dengan asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'aina fil iraqain wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayat husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atwayakal jisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami. Cuma berapa bait syair, hafalkan itu. Nanti kalau mau doa itu udah cukup. Selain Rabbana atina dan sebagainya, tambah itu selesai. Kenapa? Karena di situ kita minta yang pertama, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam. Jadikan pertemuan kami nanti ujung-ujungnya hasilnya husnul khatimah. Kemudian yang kedua, waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Apapun yang sudah kami minta darimu ya Allah, berikan. Karena kamu punya karunia-karunia yang besar. Artinya doa-doa kita yang lampau akan terkabulkan. Minta apapun terwujud. Wa krimil arwah minna biliqa khairil anami. Dan tolong muliakan roh kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi lengkap itu. Urusan hajatnya beres, urusan ketemu Kanjeng Nabi juga beres, lengkap. Terus titip salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah ajari anak-anaknya untuk hafal doa-doa yang semacam ini sehingga punya bekal, ya sehingga punya bekal. Siap mengamalkan? Nah, nanti bisa cari di qasidahnya Maulid Simtud Duror atau cek di YouTube saya ini, nanti bisa ditirukan dan dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna bil iraqain wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الهادين على الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jazakumullah khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya minta izin saya tidak makan karena saya akan cukup minum kopinya ini saja, simbol barokah. Karena kalau saya makan nanti jadi al-mantu. Kemudian susah untuk nyetir. Tadi saya udah sarapan sedikit di hotel tadi, alhamdulillah. Saya niati cari barokah. Terima kasih. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.